Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang bisnis. Saya, Diana Septielmi, akan menjelaskan apa itu bisnis. Menurut Ebert Greenfield pada tahun 2001, bisnis merupakan suatu organisasi yang membuat barang atau jasa yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan itu tersebut merupakan suatu penghargaan untuk pembisnis karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan uang mereka. Pembisnis yang baik akan menjalankan bisnisnya dengan baik, dengan cara membuat lingkungannya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari bisnis mereka. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Halo, saya Regina Dijayanti Admin. Saya akan menjelaskan tujuan dari bisnis. Menurut Ebert Griffin tahun 2001, bisnis yaitu suatu organisasi atau individu yang menghasilkan barang ataupun jasa yang kemudian dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ataupun profit. Tujuan utama dari semua bisnis yaitu memperoleh keuntungan dengan cara menjual suatu barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Selain tujuan utama bisnis yang sebelumnya saya sebutkan, ada tujuan lain dari bisnis, seperti membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan juga untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat secara umum. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama saya Reni Silvianti, saya akan menjelaskan tentang manfaat bisnis. Manfaat menjalankan bisnis tentunya kita mendapatkan keuntungan. Selain itu, ada beberapa manfaat dalam melakukan bisnis. Yang pertama, mendapatkan pengakuan. Jika bisnis yang kita jalankan bisa berhasil dan mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dan mampu berkembang lebih baik, maka kita akan memperoleh pengakuan dan feedback positif dari masyarakat sekitar. Yang kedua, menjadi bos untuk diri sendiri. Melalui bisnis yang kita jalani, kita bisa menjadi pemimpin dari bisnis yang kita jalani sendiri, bisnis yang besar maupun bisnis yang kecil. Yang ketiga, menentukan gaji sendiri. Dari bisnis yang kita jalani, kita bisa menentukan gaji sendiri. Karena kita telah mampu membangun bisnis sendiri, modal sendiri, hingga kita dapat menentukan penghasilan dan jumlah pendapatan sendiri. Yang keempat, mengatur waktu. Dari bisnis yang kita miliki sendiri, maka secara otomatis kita dapat mengatur jam kerja kita sendiri. Yang kelima, masa depan yang cerah. Jika bisnis yang kita rancang sudah berkembang dengan ketekunan dan kegigihan, serta semangat dalam berbisnis, akan memberikan hasil yang maksimal. Demikian penjelasan tentang manfaat bisnis. Selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Fauzan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang dan ide bisnis. Di masa pandemi saat ini, banyak beredar berita tentang pengurangan pekerja di berbagai perusahaan yang terdampak COVID-19, yang mengakibatkan pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Mencari pekerjaan pun menjadi hal yang sangat sulit. Mengubah pola pikir dari mencari pekerjaan hingga menciptakan pekerjaan menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Berbisnis misalnya. Peluang bisnis di masa pandemi justru menjadi kesempatan yang sangat besar. Misalnya, bisnis makanan. Setiap orang pasti butuh makan, entah itu makan berat atau makanan ringan, yang bisa dimakan ketika bersantai atau berkumpul bersama keluarga. Makanan merupakan kebutuhan primer manusia, menjadikan peluang yang besar untuk berbisnis. Bisnis makanan dapat disajikan dengan berbagai bahan, model, bentuk, tampilan, hingga tampak menarik, tanpa mengurangi kelezatan dalam makanan tersebut. Eksplorasi kemampuan dan keterampilan dengan menciptakan kreasi-kreasi baru yang unik dan inovatif akan menambah nilai jual dan minat yang cukup tinggi. Tidak hanya rasa dan pengemasan, adab dalam berjualan pun
menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dengan menerapkan strategi marketing yang tepat dan pengelolaan bisnis yang baik, akan menghasilkan hasil yang baik juga. Demikian penjelasan tentang peluang dan ide bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Lestari dari kelas 01 Sake 12. Saya akan melanjutkan presentasi di kelompok saya mengenai jenis-jenis bentuk bisnis. Jenis-jenis bentuk bisnis dalam masyarakat sangat beragam dan keberagamannya terdiri dari 6 bidang usaha. Yang pertama yaitu bidang agrasis. Kegiatan usaha di bidang agrasis ini adalah usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, pertanian adalah usaha kegiatan bercocok tanam, dan jenis ini sangat banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, bidang perindustrian. Industri merupakan suatu kegiatan memproduksi barang mentah menjadi barang jadi. Industri merupakan kegiatan mencari nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Jenis industri ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, industri rumah tangga. Yang kedua, industri kecil. Yang ketiga, industri sedang. Dan yang keempat, industri besar. Ketiga, bidang perdagangan. Bidang perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Alat tukar yang digunakan dalam jual beli adalah uang. Usaha perdagangan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pedagang kecil, yang kedua pedagang menengah, dan yang ketiga pedagang besar. Jenis keempat adalah bidang jasa. Bidang jasa dapat dilakukan melalui pelayanan. Orang yang memberikan pelayanan kepada pihak lain akan mendapat imbalan. Berbagai bentuk jenis jasa dapat dilakukan oleh masyarakat. Misalnya rumah sakit, transportasi, bimbingan belajar, pelatihan, dan masih banyak yang lainnya. Jenis yang kelima adalah bidang penambangan. Bidang penambangan adalah kegiatan ekonomi yang menguntungkan negara. Nah, penambangan ini umumnya dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral. Jenis yang terakhir adalah bidang pariwisata. Bidang pariwisata ini memanfaatkan daya tarik keindahan alam, budidaya sosial, kesenian, dan hasil kreativitas. Usaha di bidang pariwisata mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah wisata. Jika dilihat dari sektornya, maka bisnis ini dibedakan menjadi 2 sektor. Yang pertama adalah sektor informal. Sektor informal merupakan bentuk usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang tidak berpendidikan atau bermodal kecil, dan banyak dilakukan oleh masyarakat golongan bawah yang tidak mempunyai tempat usaha yang tetap. Nah, yang kedua adalah sektor formal. Sektor formal adalah lapangan atau bidang usaha yang mendapat izin dari pejabat berwenang dan sudah terdaftar di kantor pemerintahan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.